Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Eh, Dimanapun sahabat-sahabat Madah seluruh Indonesia, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, semuanya sahabat-sahabat Madah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita podcast kembali lagi di Madah TV, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu daripada alumni Al-Hidayah, dan beliau luar biasa, sangat lama juga di alumni Al-Hidayah semasa mondok di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kemudian beliau juga sekarang jadi orang hebat semua, sudah melanjutkan mondok di Jawa, di pondok yang luar biasa lah, pondok-pondok sangat-sangat terkenal semua. Baik, mungkin langsung saja, nggak usah pakai lama, kita perkenalkan satu-satu. Mungkin dari yang tengah. Yang tengah, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Itu nama saya yang dulu. Oh, nama yang dulu. Oh, Yang baru. Saya di Al-Hidayah. Kalau sekarang nama saya yang sekarang Ahmad Zaki Hasan. Diganti dengan Murabi Abu Yazin Baharun. Oh, Abu Yazin Baharun. Nah, itu semenjak di mana tuh digantinya? Di Dalwa. Di Dalwa. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Dalwa, teman-teman ya. Kalau Elmi, Perkenalkan, Ana Baharullah Ilmi min Sangatta. Sama seperti beliau, saya mondok melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Dakwah. oh, di Dalwa juga. Alhamdulillah. Itu. Kalau sebelahnya? Ya, kalau saya dari nama saya Air Ramadan. Ya. Terus saya setelah mondok di Al-Hidayah, saya melanjutkan di Pondok Pesantren At-Tanwir Tanwir. Di mana tempatnya itu? di Lobuah, Lobua, Samarinda. Samarinda. Ya, Samarinda. Alhamdulillah. Yang dipimpin oleh Habib Hasan Al-Muhdor. Habib Hasan Al-Mudor. Dan beliau juga alumni pertama daripada Habib Umar bin Oke. Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman bisa kita lihat semua di sini ya, sahabat-sahabat Madah, teman-teman Madah TV. Mereka semua sangat kaku ya, sangat kaku, sangat canggung. Mereka masih malu-malu ya kan untuk memperkenalkan diri ya. Bisa dilihat sendiri wajah-wajahnya. Mereka luar biasa, tampan-tampan, ganteng-ganteng, luar biasa mereka ya, gagah-gagah, wasim lah katanya. Bahasa Arabnya wasim, ya ganteng. Semuanya gagah, kita lihat semua luar biasa. Ya tadi perkenalan malu-malu, ya kan, ya jiwa santrinya sangat kelihatan gitu loh, tunduk tawaduknya luar biasa, alhamdulillah kan gitu. Jadi langsung saja ke selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya terkait pengalaman. Kan sebelum ke Pondok Dalwa, awal mula mondoknya di Pondok Pesantren Al-Hidayah ya, Al-Hidayah. Kemudian setelah dari Al-Hidayah ini pasti banyak pengalaman ya kan sebelum menginjak ke Pondok Pesantren Dalwa. Nah, itu bagaimana pengalamannya waktu itu? Hasan ya tadi ya, diganti nama beliau Hasan. Nah, pengalaman dulu waktu itu gimana ceritanya di sini? Apa pengalaman Ana ya? Banyak sih. Ya. Dari dulu. Jadi Ana dulu Hadatsun bin Ni'mah kan. Ana dulu belum bisa qori. Bisa tapi sedikit-sedikit. Iya. Kemudian pas Ana masuk di Al-Hidayah, alhamdulillah Allah rubah semuanya. Setelah Ana kenal sama sahibi Rahmat. Kalau dulu ma'ruf di sini Rahmat AM karena banyak. Iya. Rahmat ya. Rahmat banyak, jadi Iya, betul. ada Rahmat AM, Rahmat Raju antaranya. Iya, terus Jadi pengalaman Ana, nah dari situ Ana bisa ikut MTQ sampai ya alhamdulillah lah bisa gitu. Itulah di antara pengalaman Ana. iya, pengalaman waktu di sini Iya. yang maksudnya bisa sampai sekarang nih, wah masih terngiang-ngiang dulu begini Iya. lah bahasanya gitu kan sebelum ke Dalwa. Kemudian dari Akhi Barul Ilmi gimana? Kalau dari Ana, ya pengalaman Ana setelah Ana masuk di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sebelum saya masuk Pondok Pesantren Al-Hidayah itu, saya nggak kenal yang namanya habaib. Kemudian Nggak kenal namanya
Saya kira Habaib itu di atas daripada Kiai. Suatu Jadi derajat. ternyata berbeda gitu. Kiai Habib. Ternyata apa yang saya pikirkan. Bahaya ini, bahaya. Terus. Tapi setelah saya mundur di Al-Hidayah, Alhamdulillah. alhamdulillah Alhamdulillah. saya paham. Apa? Lebih paham apa tidak paham lagi nih? Bahwasanya Habib adalah zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita ketika telah mengenal Habib, kita dapat khidmah sama beliau. Karena khidmah sama beliau itu sama seperti kita khidmah kepada Rasulullah SAW. Karena beliau juga cicit cucu baginda Rasulullah SAW kan begitu. Alhamdulillah, berarti lebih paham mengenal itu ya. Sebelumnya nggak tahu kan gitu. Sebelum nggak tahu apa itu kan gitu. Apa itu pikirannya tadi? Habib. Alhamdulillah yang kita sayangkan itu. Alhamdulillahnya apa? Dia lebih paham, bukan lebih tidak paham kayak kayaknya. Nanti malah wah Habib ini di atas wali, bahaya kan gitu. Bahaya gitu. Kalau pengalaman saya ini banyak, cuma yang salah satunya mungkin sebelum saya kenal pondok ini, saya di dunia luar sangat ya dibilang hancur lah, hancur ya, bobrok. Perlu dibengkelkan ya. Setelah masuk di pondok pesantren Al-Hidayah, saya mengenal istilahnya akhlak, terus kita harus takjim dengan orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Alhamdulillah. Jadi mengamalkan nih. Ya kan penyayang lebih tua itu seperti di kitab Akhlaqul Banin ya. Ada di Akhlaqul Banin. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Ada lagi mungkin apa gitu? Apa ya? Mungkin itu aja. Oh, jadi bisa lebih tahu. Banyak cuma susah diutarakan. Alhamdulillah. Susah diutarakan, susah disebutkan kan bisa gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat Madah, teman-teman Madah, setelah ditanya satu pertanyaan mereka sudah terlihat wajah-wajah malunya kan itu tidak lagi sudah kelihatan banget mereka bahasanya sangat bangga, sangat bahagia banget bagaimana mereka di pondok, bagaimana waktu dulu awal mula sebelum mereka ke pondok-pondok yang lebih tinggi. Nah, kemudian pengalaman waktu di Dalwa nih, bagaimana kalau waktu di Dalwa? Kalau misalnya tadi Bahrul Ilmi dari Dalwa, Hasan dari Dalwa, kemudian dari Atanwir. Nah, kan beda-beda nih, kan gitu. Pengalamannya waktu di Dalwa itu bagaimana? Pas semenjak dari Al-Hidayah ini kan provinsi berbeda ya kan, wilayah berbeda, kemudian suasana tentu berbeda kan gitu, hawa juga tentu berbeda kan gitu. Jadi ada yang di Kalimantan panas misalnya gitu. Kemudian kalau di Jawa, biar siang dingin misalnya gitu kan. Nah, jadi kan macem-macem kan gitu. Nah, ini gimana pengalamannya? Mungkin dari saudara Bahrul Ilmi dulu. Tadi anak antum terus ya? Gak ya, antum mikir dulu kak. Ya Bahrul Ilmi. Kalau dari Al-Fakir sendiri pengalaman mondok di Dalwa, jujur selama Al-Fakir mondok di Dalwa lebih banyak teman dari berbagai macam daerah gitu kan. Paling banyak itu dari mana? Jawa, Sumatera, Jawa, dari seluruh Indonesia. Dari luar ada Malaysia, Kamboja, Thailand. Bisa bahasa Thailand. Bahasa Kamboja. Kemudian apa lagi? Kemudian di Dalwa setelah setelah apa nih? Bingung. Ya, setelah dari sini itu pas pada saat di Dalwa itu gimana gitu kan? Ya, pada saat di Dalwa apa yang Ana dapatkan itu setelah di Al-Hidayah nambah di Dalwa. Alhamdulillah. Jadi tidak terlalu bodoh-bodoh banget dari Dalwa. Memiliki dasar dari Al-Hidayah. Ini ketawaduannya santri sahabat-sahabat. Ya itu. Sampai mengatakan dirinya itu tidak terlalu bodoh kan gitu. Sebenarnya beliau ini ilmunya juga banyak. Alhamdulillah. Mondoknya juga dihitung-hitung udah lama kan begitu. Cuman tawaduknya sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, kalau Al-Hadiki gimana? Hasan ya, Hasan. Ana lupa terus karena namanya dulu masyhurnya di sini Diki, Al-Hadiki, sekarang Al-Hasan ya. Kalau Ana sendiri sih, dulu Ana kan di Al-Hidayah tuh orangnya malas-malasan gitu. Ana lebih suka kerja daripada belajar. Dulu ada nilainya gitu. Jadi bahasanya
lebih suka nukang tuh senang. Iya, suka bantu-bantu daripada belajar. Ya, anak terus? masuk ke dalwa kan, Heeh. anak masuk ke dalwa tuh anak sambil mikir-mikir, Ya, apa anak dulu tuh cuma sukanya belajar ya, bekerja. heeh. Betul, ahsan bekerja, tapi Iya. jangan sampai belajar ditinggalkan. Ditinggalkan. Karena yang wajib itu Iya. belajarnya kan gitu kan, belajarnya. Kita didatangkan ke sini di pondok dimanapun kita berada, kita boleh berkhidmah, bekerja dimanapun. Maksudnya apalagi untuk pondok kan gitu. Nah, untuk pondok kita kan bahasanya apalagi bisa membuat suatu bangunan kan dari Iya. itu. Akan tetapi ilmu kita juga harus nih, karena yang wajib itu ilmunya Harus, kan iya. gitu. Yang wajib itu ilmunya kan gitu. Nukang pun ada ilmunya kan gitu kan gitu. Jadi gimana? Jadi anak pesana di dalwa anak pikir sendirian. Sampai anak pengen nangis juga. Iya. Kenapa ini pengen nangis nih? Terlalu bodoh anak. Maksudnya pembelajaran dulu tuh kayak nggak ada. Karena seakan-akan anak tuh nggak pernah mondok. Seakan-akan anak nggak pernah mondok. Tapi anak berusaha cuman mencari orang yang lebih tua daripada anak, orang yang lebih senior di dalwa, tak nasihat. Kamu orang tak nasihat, suruh belajar. Akhirnya anak ya belajar hafal mufroda, tapi nggak banyak-banyak juga sih. Iya. Insya Iya, Allah. sebenarnya paham. Ya kan sebenarnya Iya. paham. Akan tetapi tadi kurang mengasah tadi kan. Kemudian alhamdulillah ketemu, masuklah. Tidak lepas, maksudnya gini, habis dari Al-Hidayah tidak langsung Iya. los. Iya. Kan gitu. Nah, jadi bahasanya Al-Hidayah sudah punya ilmunya, akan tetapi diasah lagi, lagi. di pondok Iya. yang selanjutnya kan, pondok dalwa kan gitu, diasah lagi, kemudian menjadi lebih baik lagi kan gitu. Sebenarnya bukan bodoh kan gitu, bukan dikatakan dalam arti hikmah aku nih, kok aku nih hikmah terus kan gitu, kemudian aku nggak belajar dan sebagainya, bukan gitu. Tapi nggak ada sebenarnya kebodohan kalau santri sebenarnya. Namanya belajar, ya kan, kita istilahnya belajar tuh Iya. berarti harus apa ya? Salah pun kita tidak dosa, namanya belajar kan gitu. Kalau misalnya kita belajar salah dosa, ya udah salah terus kita nanti kan gitu, dosa terus kan, dosa terus kan. Jadi bahaya kan ini kan, dosa terus kan gitu. Itu. Jadi apa ya? Ya merasa lebih rendah itu lebih bagus kan gitu. Lebih rendah, lebih tidak memiliki gini-gini pengalaman ini lebih bagus. Akan tetapi ya tadi harus diimbangi kewajibannya mana dan kayak gitu. Mungkin lah dari Atanwir. Kalau saya sendiri ketika mondok di Al-Hidayah, kan saya itu masuk di jurusan dakwah. Dakwah. Ya. Pindah-pindah. Mungkin satu angkatan ya dulu ya. Iya, Oh, satu angkatan. Satu kelas malah. Oh, jadi tahu nih bobroknya. Tahu bobroknya? Iya. Alhamdulillah. Satu piring terus sebelum makan. Oh, satu piring terus. Iya. Suap-suapan enggak? Enggak. Saya pikir suap-suapan kan. Aduh, ini. Perlu ditanyakan. Nah, setelah itu ketika saya masuk ke pondok At-Tanwir, nah setelah kita orang di sana setiap malam Jumat setelah Maulid kita ada ceramah. Itu anak tidak tahu apa-apa, langsung ditunjuk karena ada bekal di Al-Hidayah. Iya. Jadi bisa Alhamdulillah. sedikit-sedikit di At-Tanwir kan ceramahnya. Jadi kayak model bidang dakwahnya, motorohnya lah. Itu ada bekalnya ya di Atanwir tuh ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih di situ. masih. Alhamdulillah kan gitu. Jadi luar biasa sahabat-sahabat Madah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita walaupun ada bercanda akan tetapi dari pengalaman ini, jadi santri itu sangat menyenangkan, sangat asik. Beliau juga penampilan tidak kalah keren semuanya, gagah-gagah, tampan-tampan, tidak kalah zaman lah bahasanya penampilan itu. Jadi kalau kita lihat, pondok tuh seperti penjara katanya gitu. Akan tetapi kita lihat mereka menyenangkan, mengasihkan, betapa mereka segitu bahagianya dulu sebelum mondok, kemudian mondok, bagaimana tentang akhlaknya, bagaimana tentang pengalaman dakwahnya, bagaimana tahu nih loh seorang ulama bagaimana, seorang guru bagaimana, habaib bagaimana, sampai tahu semua. Nah, jadi disimak terus, jangan sampai di skip, ada iklan pun jangan di skip. Jadi lanjut gitu. Saking asiknya nonton nih, jangan lupa juga di subscribe, di like, ya kan, di komen juga. Ada yang saran-saran mau masuk konten-kontennya bagaimana, silahkan di komen. Insya Allah kita akan memberikan wadah, ya kan, atau jawaban-jawaban komentar dari sahabat-sahabat Madah dimanapun antum berada, kan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya nih, ya kan, selanjutnya
tadi kita sudah tahu waktu pengalaman di sini, kemudian waktu Di dalam. di Dalwa atau di At-Tanwir di Pondok Setelah Al-Hidayah kan gitu. Kemudian kita kembali lagi, ya kan, mengenang. Dulu kan antum semua di sini kan mengenang zaman almarhum nih, ya kan. Nah, beliau nih sosok figur kiai kita, ya kan, di pondok sini kan antum masih ada pada zaman itu kan. Nah, itu bagaimana gitu waktu itu? Mungkin dari Al-Akhdiki bisa mewakili juga gitu, gimana dari teman-temannya, gimana? Gimana pertanyaannya tadi? kurang fokus ya. Jadi pertanyaannya, pengalamannya waktu sama beliau nih gimana gitu, pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Abu Yaidar Ja'far bin Ja'far, bagaimana? Kalau pengalaman sih enggak, tapi kenang-kenangan. Kenang-kenang gimana Sambil teringat dengan nasihat beliau. Jadi Ana pernah duduk sama beliau. Pas Ana kan dulu kan pengurus sound system di sini. Iya, sound Jadi system. sempat mengurus sound system. Jadi beliau bangga beliau. Bangga. Karena kata Abuya, orang suara baik dimanapun kalau sound systemnya jelek, suaranya pasti jelek. Oh, luar biasa. Kata Masih dikenang gitu, ya, masih iya. dikenang ya. Jadi Luar biasa. sempat kata Abuya nasihat pas di trio, ingat di Iya. trio. Pas lagi Ana memperbaiki apa? Mm-mm. Toa di sana. Kemarin tuh sempat konslet disuruh Abuya baiki. Jadi Ana baiki, terus sholat di sana. Mm-mm. Duduk sama Abuya Baina Isyain sampai jam Baina Isyain kan sholat Isya lagi. Lanjut lagi sampai jam Asyirah. Sampai jam 10. Ya, sampai jam 10. Jadi di antaranya yang Ana paling ingat nasihat Abuya tuh tentang mendirikan pondok. Kata Abuya, kata Abuya, kalau kamu pengen sesuatu, kata Abuya. Dulu Abuya pernah dinasehati sama kiainya, gurunya Abuya. Kalau pengen sesuatu, jangan pernah kita tuh berharap kita tuh mencari duit dulu, cari uang dulu, kata beliau. Kalau memang kita punya alat cangkul misalnya, kita cangkul dulu, kata Abuya. Nggak usah kita nunggu. Oh, ada nggak orang nyumbang? Ada nggak kita nih miskin, kata Abuya. Ana nih miskin, tapi yang kaya Allah, kata Abuya. Kalau kita ingin berjuang di jalannya Allah pasti bantu kita, kata Abuya. Betul. Itu yang Ana paling ingat, dengan nasihat Abuya. Itu aja mungkin. Kenang-kenangannya. Iya. Mungkin banyak tapi tidak bisa sebutkan gitu kan. Itu kan untuk umumnya, nasihat umum. Yang mungkin ada lagi yang dari Al-Akh Ilmi atau dari yang bisa ngenakan di hati antum semua tuh kata-kata Abuya yang bagaimana, nasihat yang bagaimana gitu, nah, yang bisa ngenakan untuk diri kita. Nah, itu gimana gitu kan gitu. Ada mungkin dari Al-Akh, mungkin dari ya, gimana? Semangatnya. Kayaknya banyak nih gitu. Ada apa itu? Beliau dulu pas kami lulus, beliau nih jadi khidmah terbaik. Oh, alhamdulillah. Prestasinya beliau. Jadi ketika Ana ingat dengan beliau tuh selalu mencontohkan kepada kita orang, kepada santri-santri, kalau kerja itu jangan bisa nyuruh aja. Itu akhlak beliau. Ana yang selalu merasakan menyentuh itu tadi. Setiap misalnya gotong royong, misalnya hari Jumat gotong royong, beliau nggak nyuruh, cuma beliau tetap ikut juga bantu. Itu yang saya kenang benar dalam hati. Jadi kalau misalnya kita kerja kita bahasanya melakukan sesuatu, jangan mentang-mentang nih kita sebagai atasan terus nyuruh. Akan tetapi kalau kita bisa kerjakan, ayo kita kerjakan. Kita masih punya tangan biasanya gitu kan, punya kaki, kita masih sehat semuanya kan gitu. Hitung-hitung kita bisa olahraga kan dengan kerjaan itu tadi. Kemudian juga kita tidak menyusahkan orang lain kan gitu, takut mereka ada kesibukan dan lain sebagainya gitu kan. Sekalipun kita di atas, tapi jangan malu untuk melihat yang di bawah, atau turun ke bawah tuh jangan malu kan gitu. Di saat kita posisi di atas, kita mengingat yang di bawah ini, berarti kita sudah tahu, oh ini porsiku pada saat di bawah, kemudian pada saat di atas ini porsiku. Jadi selalu nunduk kan gitu. Ilmu padi ya yang ditanamkan. Nah, ilmu padi, sekalipun kita sudah berisi, sudah gagah dilihatnya, padi ini kuning-kuning semua ya kan, sudah luar biasa masyurnya nih, oh ini loh sawahnya orang ini luar biasa cantiknya, bagusnya dilihat nih, bagus nih hasil panennya. Akan tetapi padi itu tadi itu yang dipuji, dia bukan malah berdiri tegak, akan tetapi menunduk ya, akan menundukkan gitu. Itu sifat tawaduk yang harus kita tanamkan kan gitu. Kalau dari Al-Akh Ilmi kayak mana? Mungkin kalau kenangan semasa Al-Fakir mondok, kenangan dari Abuya adalah apapun kesibukanmu selalu berdisiplinlah.
Karena disiplin kunci kesuksesan. Ya, gitu. Alhamdulillah. Itu selalu kita ingat karena beliau kan kita juga kan alumni nih. Kita ngeliat Abu tuh sangat disiplin. Kita Disiplin lihat banget. Beliau. dari suatu apapun kita harus disiplin memang harus perhatikan waktu kan gitu. Bisa memanage. Itu kan katanya al waktu asmanu minaz zahabi. Al waktu itu luar biasa kan, lebih utama daripada emas kan katanya gitu kan. Ya kan, jadi al waktu itu lebih utama daripada emas. Di saat kita tadi tidak disiplin dengan waktu, di saat tadi kita tidak perhatian dengan waktu, ya tadi sudah akan bubrah, akan hancur semua. Yang awalnya kita harus mandi nih, ya kan, dari santri subuh-subuh nih harus mandi. Tapi kita tidak mandi, ya pada akhirnya rusak sendiri kita, kan gitu. Jadi sangat luar biasa. Untuk yang pesan-pesan santri nih, kan pengalaman waktu dulu di sini tuh ada, nah gitu. Jadi untuk mumpung santrinya lagi semangat juga di dalam pondok nih, untuk teman-teman yang adik-adik kelas antum nih, nah ya kan, yang masih mondok di sini tuh pengalamannya tuh diceritakan aja kan, tadi sudah kita ceritakan. Kemudian pesannya untuk santri-santri di sini, untuk penyemangatnya itu gimana gitu. Mungkin Al-Ahdi. Mungkin dari anak karena kan dulu kan sempat mau mondok dari lulus SD, tapi Anda pernah dengar kata orang-orang mondok itu kayak antum tadi bilang, mondok itu kayak penjara. Kita akan dipukuli di ini, pokoknya bla bla bla, apa-apalah yang buruk, pokoknya cerminan yang buruk untuk mondok. Karena nggak mau mondok dulu, sampai Anda lulus Anda dikasih hidayah dengan Allah, Anda mondok. Anda nyesal bilang, kenapa Anda nggak mondok dari dulu? Jadi untuk teman-teman yang mau mondok, apapun kata-kata orang bilang jeleknya tentang pondok tuh nggak ada. Pondok tuh nggak akan pernah jelek. Yang pokoknya kita ya mondok gitu. Intinya mondok. Adapun kejelekan itu mungkin kita adapun kejelekan itu pun bukan dari pondoknya. Ya, bukan dari pondoknya. Tapi dari diri kita ini. Kita sudah dibekali ilmu kok masih juga nakal kan gitu. Disuruh makan duduk, kita makan berlari kan gitu kan itu. Ini yang bahaya kan gitu kan. Jadi kayak gitu ya untuk dari Al-Ahdi gitu. Habis sama lagi kalau kita jangan sampai lupa mutolaah, murojaah pelajaran atau sedikit satu hari itu jangan pernah. Sama satu juga jangan pernah lupa khidmah dengan pondok. Seperti misalnya piket, jangan sampai nggak pernah piket. Sama satu, jangan pernah lepas baca Al-Quran. Itu. Ya, piket, baca Al-Quran ya santri-santri dimanapun antum berada, sahabat-sahabat, terutama untuk khusus santri di Al-Hidayah. Jangan lupa piketnya. Ya, kebersihan itu sebagian daripada iman kita. Karena ada dulu bagi rois kan, jadi rois kamar. Jadi tahu ada santri-santri yang nggak mau piket. Nah ini bahaya kan gitu. Nah, rakyat-rakyat keluarkan lemarinya biar dia mau piket. Dikeluarkan. Juga sebagai ketua nih saya ada kata dikeluarkan dari jalan, dikeluarkan anggotanya dari kamar gitu. Karena nggak mau piket ya. Karena memang kebersihan itu buat kita nyaman di saat kita di kamar, misalnya kan kita tidur segala macam kan enak gitu loh. Masa tidur kita disampingi sampah kan gitu. Tidur masa kita disampingi dengan hal-hal yang tidak nyaman kan gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bermuajahah kepada santri-santri kita yang luar biasa dalam mondok. Pengalaman-pengalaman sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas, ya kan? Atau ada yang pengen komen, yang mumpung beliau masih liburan nih, ada yang pengen bertanya-tanya kan, masih ganteng-ganteng mereka nih, bertanya-tanya tentang apa gitu kan. Yang penting jangan tentang yang itu dulu, katanya yang lawan jenis, jangan dulu, karena beliau biar fokus dulu. Jadi kita doakan semua alumni-alumni dari Al-Hidayah, kemudian yang masih mondok kayak Al-Hasan, Barullah Ilmi, Ari. Nah, kita doakan semoga beliau istiqomah dalam menuntut ilmu, kemudian setelah menuntut ilmu bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, ya kan? Karena ilmu ini yang bahasanya yang dari awal ditekankan. Dari lahir bahkan kita kan sudah tahu, ini loh ilmu. Kita tahu itu mama kita. Kan berdasarkan dari orang nih yang ngasih tahu, mendengarkan, itu loh mama. Kalau kita tidak dikasih tahu, ya kan berarti kita tidak tahu. Itu mama kita. Ya kan, itu kan suatu ilmu, memahami bahwasanya itu ibu kita. Lah banyak
mamanya Ari, mamanya ini kan gitu. Masa ya kita akui semua kan gitu kan. Nah, jadi dari kecil itu sudah diajarkan. Kemudian juga Rasulullah pun pada saat diturunkan Al-Qur'an, Rasulullah juga Iqra kata malaikat Jibril kan. Kemudian Rasulullah bilang la Iqra. Saya tidak bisa baca kata Rasulullah kan. Saya tidak bisa baca kan gitu. Akan tapi apa? Malaikat Jibril memaksa untuk membaca. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya kan? Allazi 'allama bil qalam. Nah, allazi 'allama bil qalam ini yang menjelaskan bahwasannya mengajarkan, yang mengajarkan mengetahui ilmu apa ya? Ilmu-ilmu tadi itu dengan penanya siapa? Penanya Allah. Kan gitu ya. Jadi harus tahu, harus paham. Ya kan, santri-santri dimanapun Anda berada, jangan khawatir, jangan takut, wah santri gini penjara, wah santri ini dipukul, wah santri ini bahasanya dipecuti katanya kan, pakai rotan dan lain sebagainya. Jangan khawatir. Jika kamu taat di pondok pesantren, kamu tidak akan kena takzir kata bahasa kita ya. Iqab kah, hukuman kah atau apa. Jadi jangan khawatir gitu loh. Jadi santuy aja, tenang aja. Tapi kamu, wah luar biasa, kamu bisa merasakan, wah ini loh nikmatnya aku mandiri, nikmatnya dunia gitu. Wah aku loh ini loh nikmatnya di saat aku mempelajari ilmu akhirat, sangat mengasihkan sekali. Kan kayak gitu ya. Mungkin dari kita jangan lupa apa teman-teman, like and subscribe and comment ya, komen. Mumpung mereka masih ada di sini, ya kan, masih ada di sini. Mumpung mereka masih belum kembali ke pondok masing-masing, yang ingin apa ya, komentar-komentar lah, ingin bertanya tentang apa gitu, mungkin insyaallah santri-santri yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, yang wasim ini luar biasa, insyaallah mereka bisa menjawab semuanya. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dari Madah TV podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Akhiran aku qouli hadza, syukran katsiran lillahi tamamikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semua yang di sini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.